Selamat pagi, Pak Natsir Konga. Ya, pagi Bang. Selamat pagi Mbak Esti, apa kabar? Kabar baik, Selamat pagi Alhamdulillah. pendengar Ya, Posisi RRI. ketemu lagi nih kita bahas soal 51 ribu Iya Mbak pemain Esti. judi online ternyata dari kalangan ASN ini. Gimana ini pola transaksi yang paling dominan ini sampai kemudian ASN terdeteksi jumlah 51 ribu main judi online ini, Pak Natsir? Ya, jadi memang secara keseluruhan ya, yang kita data itu seluruh warga Indonesia per provinsi, per kabupaten, kemudian per profesi sampai dengan usia ya Mbak Esti. Hmm. Nah, dari situ memang terjaring ASN yang bermain judi online. Tapi data ini adalah untuk kebaikan kita bersama, untuk kita ketahui bersama agar masing-masing kita memperbaiki diri ya. Jangan sampai kalau sudah ikut pernah bermain jangan terus-menerus, bisa dihentikan seperti itu. Oke. Nah, Mbak Esti ya, kita tahu saat ini kita berbangsa dan bernegara ya, pemerintah itu sedang menghadapi dua ancaman besar yang saling terkait. Pertama korupsi dan perjudian online. Ini punya kaitan yang kuat dan dua-duanya bukan hanya soal hukum ya, tapi ini juga ada soal moral dan integritas bangsa. Nah kemarin memang kita melakukan fokus grup di diskusi ya untuk mengoptimalisasi pemanfaatan data PPATK di dalam mendukung pemberantasan korupsi dan judi online. Dan di sana kita lebih pada melihat ya, ASN ini kenapa sampai ikut terjadi judi online dan bagaimana mengatasinya dan seterusnya ya. Ya, tapi Pak Nah, di Natsir, forum ini gitu. siap. Ya. Kriteria atau indikator PPATK untuk menentukan bahwa itu akun milik ASN gimana, Pak? Ya, dari nomor induk kependudukan itu kan ketahuan ya profesinya sebagai apa. Lalu kemudian ketika seseorang melakukan top up ya dalam permainan judi online yang ada, dan dari berbagai macam hal lain lah, sehingga kita tahu profil dan bermainnya di mana, jenis permainannya apa dan seterusnya seperti itu. Oke. Ada kecenderungan wilayah atau instansi tertentu? Oh ya, hampir di berbagai instansi baik di pusat maupun daerah itu angka-angka terhadap pemain judi online yang terkait dengan profesi tertentu dengan hal ini ASN itu ada. Oke. Nah, Seperti data itu, yang dimiliki oleh PPATK nanti kemudian akan diapakan ini? Apakah kemudian nanti ada koordinasi misalnya dengan badan kepegawaian negara atau bahkan mungkin dengan lembaga kementeriannya atau kantornya, Pak? Ya, itulah yang dalam fokus grup diskusi kemarin ya, kita undang BKN untuk menanggapi dari temuan yang dilakukan oleh PPATK itu dan bagaimana mengatasi masalah-masalah yang muncul ya, sehingga harapan kita ASN itu tidak lagi bermain judi seperti itu. Oke. Tapi ini rata-rata dari rekening pribadi kan, rekening gaji misalnya, bukan dengan dana atau rekening pemerintah? Iya, dari rekening pribadi tentunya. Oke. Baik, dengan metode-metode apa ini sehingga bisa kedetek ini, Pak? Tentu kita punya ya, model-model dan cara ya yang kita lakukan sehingga menemukan angka-angka itu, dan itu untuk kemudian bisa ditindaklanjuti instansi Pemda dan seterusnya ya. Harapannya itu Mbak Esti. Ya. Bagaimana aparat negara itu jangan sampai terjerat, yang kemudian ketika terjerat itu bisa merusak moral dan merusak hal lainnya ya. Bagaimana kita lihat misalnya kemarin ada ASN yang tega membunuh temannya sendiri karena terlibat judi online ya. Bagaimana juga ASN dan profesi lainnya itu sampai bunuh diri dan lain-lain. Nah, ini sangat-sangat merugikan lah. Banyak fakta-fakta di lapangan yang ini sesuatu luka sosial yang harus segera kita hentikan gitu ya. Jangan sampai masyarakat kita terbelit dari permainan judi online dan pinjaman online dan seterusnya yang merugikan dan merusak
kesejahteraan masyarakat. Siap, saya sepakat soal itu. Nah, tapi apakah kemudian seluruh hasil analisis dari PPATK ini sudah diteruskan ke aparat penegak hukum untuk misalnya ada tindak lanjut begitu Pak Polri atau Kejaksaan? Nah, kalau khusus yang untuk ASN ini kita sampaikan data itu, kemudian bagaimana dilakukan pembinaan, ya, pengawasan agar ASN yang terjerat jangan sampai terulang lagi terus ikut bermain judi. Lebih pada langkah-langkah preventif seperti itu. Oke, jadi Tapi tidak ketika ada itu, yang kemudian diberhentikan atau dijatuhi sanksi disiplin berdasar data PPATK ini, Pak? ya ini sedang berproses ya. Kalau Oke. memang sudah diperingatkan tapi masih, ya tentu itu kepada masing-masing instansi yang akan mengambil tindakan. Di Hmm. dalam aturan ASN itu kan juga sudah jelas semua ya, ketika melakukan pelanggaran, lalu langkah-langkah apa yang harus dilakukan dan seterusnya itu sudah cukup jelas, sehingga apa nanti punishment yang akan diberikan itu diserahkan kepada masing-masing instansi pembina yang ada. Baik. Kalau dari PPATK untuk mencegah ASN terjerat dalam transaksi judi online, ada tips atau trik khusus tidak ini, Pak? Ya kita terus melakukan edukasi ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pro 3 ini kan sangat bermanfaat ya, membantu mengingatkan khususnya ASN jangan sampai terlibat ya. Kita lakukan literasi terhadap bahaya judi online dan seterusnya gitu ya. Dia yang terpenting itu bagaimana seorang ASN itu kan punya dasar yang kuat ya untuk jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak berguna seperti itu. Yap. Sehingga Apalagi itu kami berharap pembinaan yang dilakukan oleh masing-masing pembina di instansi maupun lembaga yang ada itu berjalan secara optimal gitu. baik. Pak, jadi ini nanti akan ada by name, by address. Addressnya adalah kantor misalnya lembaga, institusinya apa, kemudian disetorkan ke BKN ya? Iya, iya. Koordinasinya seperti itu dan ada juga yang memang lewat kita kerjasama juga dengan Kementerian Dalam Negeri dan banyak lembaga ya. Oke, ini kan artinya ada ancaman terhadap marwah birokrasi ketika misalnya ASN main judul kan kaitannya dengan layanan publik, stabilitas ekonomi nasional dan sebagainya. Maka sebenarnya dari PPATK apa warning yang ingin disampaikan ini, Pak Nansir Konga? Boleh diulang Mbak Esti, Ya, saya kurang jelas nih. ada warning apa dari PPATK ini untuk para ASN yang masih terlibat judi online? Ya, tentu akan dijatuhi sanksi oleh pembina pegawaian ya, karena jelas-jelas sudah melanggar. Judi itu sendiri kan tindak pidana dan kalau memang terus masih melakukan itu ya dapat dijatuhin sanksi yang sangat berat saya kira ya. Sanksi yang lebih bisa dikaitkan dengan tindak pidana juga ya, karena dana yang digunakan bisa berasal dari kejahatan. Seorang SOM dia bisa dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Nah ini yang jangan sampai terjadi ya. Bagaimana seorang SN terlibat judi online lalu kemudian melakukan korupsi dan itu merugikan keuangan negara. Itu yang sangat kita hindari ya, dan kita jaga jangan sampai itu terjadi begitu. Nah, ini menamakan data yang diberikan untuk perbaikan dan pencegahan tadi itu kita buat nama operasi Lebah Madu ya, di mana ini kolaborasi data untuk proses penegakan hukum ya. Nah, operasi Lebah Madu ini bagian inisiatif kita di dalam mengintegrasikan data intelijen keuangan antar instansi ya, seperti nanti data-data yang ada juga banyak kita sampaikan ke Kejaksaan untuk kasus korupsi ya, ke BKN yang terkait dengan ASN yang terlibat dengan judi online, Kementerian Keuangan, BPK dan banyak instansi lainnya. Tujuannya Mbak Isti itu adalah agar setiap indikasi transaksi mencurigakan, baik itu korupsi, judi online itu bisa ditindak cepat dan terukur gitu, sehingga optimalisasi yang kita harapkan itu bisa kita dapatkan begitu Mbak Isti. Betul. Kami dukung langkah PPATK supaya tidak ada lagi ASN yang main-main sama judi online ini. Terima kasih Pak Nansir Konga sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Terima kasih Mbak Esti, terima kasih pendengar Pro 3 dan Sobat PPATK, sehat dan
bahagia selalu kita semua. Baik, sampai jumpa Semangat. Pak Natsir Kongah. Mari, semangat. Itu tadi sudah berbincang bersama kami, Natsir Kongah, Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK.